Selamat datang di pembahasan matematika. Untuk saat ini kita akan membahas materi tentang bilangan berpangkat dan sifatnya. Pertama kita lihat pengertian bentuk pangkat. Jika n adalah sebuah bilangan bulat positif dan a adalah bilangan real, maka bentuk a pangkat n didefinisikan sebagai perkalian n faktor yang masing-masing faktornya ialah a. Bagaimana bentuk aslinya? A pangkat n kita bisa tulis uraiannya seperti a kali a kali a dikali a sebanyak n faktor. Bentuk ini bisa kita baca a berpangkat n, dan keterangannya a pangkat n disebut bilangan berpangkat, a disebut bilangan pokok, dan n disebut pangkat atau eksponen. Contoh dari bentuk bilangan berpangkat adalah seperti berikut. Pertama, 2 pangkat 3 bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 karena dipangkatkan 3 sehingga hasilnya 8. Kedua, 5 pangkat 4 bisa kita tulis 5 kali 5 kali 5 kali 5 karena dipangkatkan 4 yang hasilnya adalah 625. Ketiga, negatif 3 pangkat 2 bisa kita tulis negatif 3 kali negatif 3. Negatif dikali negatif pastinya bernilai positif yang hasilnya positif 9. Keempat, negatif 2 pangkat 5. Negatif 2 dikali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 32. Perhatikan perbedaan antara contoh ketiga dan keempat. Sama-sama bilangan pokoknya negatif, tetapi pangkat di nomor 3 itu bernilai genap, sedangkan pangkat untuk contoh keempat bernilai ganjil. Pangkat genap dan ganjil akan mempengaruhi bentuk akhirnya. Bilangan negatif yang memiliki pangkat genap akan bernilai positif, sedangkan bilangan negatif yang memiliki pangkat ganjil akan bernilai negatif. Harap itu diperhatikan. Selanjutnya kita melihat tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat yang pertama adalah sifat perkalian. Bentuk dari sifat perkalian adalah a pangkat m dikali a pangkat n. Itu bisa kita ubah menjadi a pangkat m ditambah n. Kenapa m bisa ditambah dengan n? Karena pangkat ini memiliki bilangan pokok yang sama, a dengan a. Jadi syaratnya harus bilangan pokok yang sama. Kalau bilangan pokoknya berbeda, tidak boleh dijumlahkan seperti ini. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2, bilangan pokoknya sudah sama. Dengan operasi kali, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan menjadi 2 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5 yang hasilnya 32. Sifat berikutnya yang kedua, sifat pembagian. Bentuknya seperti ini. A pangkat m dibagi a pangkat n memiliki bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya bisa kita kurangi. A pangkat m dibagi a pangkat n bisa diubah menjadi a pangkat m kurang n. Sekali lagi harus memiliki bilangan pokok yang sama. Dengan operasi pembagian, maka pangkatnya dikurangi. Berikutnya contoh, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2. Karena bilangan pokoknya sama, dengan operasi pembagian, pangkatnya dikurangi. Hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Berikutnya kita lihat contoh yang sifat yang ketiga, sifat pangkat dari bilangan berpangkat. Yang bagaimana bentuknya? Misalnya a pangkat m pangkat lagi n. Artinya seperti ada pangkat yang bersusun. Pangkat seperti ini jangan kita jumlahkan atau kurangi, melainkan kita kalikan menjadi a pangkat m kali n. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 pangkat lagi dengan 3, maka pangkat 2 dikali dengan pangkat 3 menjadi 2 pangkat 6 sama dengan 64. Berikutnya sifat yang keempat,
bentuk A dikali B pangkat N. Perkalian A dan B memiliki pangkat yang sama, sehingga ketika diuraikan menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Sebagai contoh, 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Hasilnya 4 kali 9 sama dengan 36. Dan sifat yang kelima, pembagian A dibagi B pangkat N sama-sama juga memiliki pangkat N ketika diuraikan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Contohnya 8/4 pangkat 2 diuraikan menjadi 8 pangkat 2 per 4 pangkat 2, hasilnya 64/16 sama dengan 4. Kita lihat contoh soal. Bentuk sederhana dari 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 pangkat lagi 3 adalah optionnya sebagai berikut. Dan jawabannya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 pangkat 3. Pertama-tama yang dikerjakan adalah pangkat yang bersusun yang harus dikalikan, sehingga menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 6. Bilangan pokok 2 sudah sama dengan operasi kali, maka pangkatnya bisa dijumlahkan menjadi 2 pangkat 3 tambah 6, hasilnya 2 pangkat 9. Sehingga pilihan jawaban yang benar adalah C, 2 pangkat 9. Berikutnya kita lihat pangkat bulat negatif dan pangkat 0. Pertama, pangkat bilangan berpangkat 0 bentuknya seperti ini. A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Artinya semua bilangan yang pangkatnya 0 selalu bernilai 1. Sebagai contoh, kita lihat 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Kalau diuraikan menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2 kali 2, yang hasilnya adalah 16/16. Di sini sama dengan 1 hasilnya. Kalau kita melihat sifat dari pangkat bilangan berpangkat 0, maka bisa kita tulis 2 pangkat 4 per 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4 kurang 4. Karena bilangan pokoknya sama, pangkatnya dikurangi sehingga menjadi 2 pangkat 0 yang sudah dibuktikan tadi bernilai 1. Kemudian bilangan berpangkat negatif itu seperti apa? Misalnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Kenapa diubah menjadi bentuk seperti ini? Itu supaya pangkat yang tadinya negatif menjadi positif. Tetapi resikonya bentuk A pangkat negatif N harus menjadi 1 per A pangkat N. Sebagai contoh, 5 pangkat negatif 3 bisa kita ubah menjadi 1 per 5 pangkat positif 3. Sama dengan 1 per 125. Berikutnya kita lihat contoh soal. Nyatakan bilangan berpangkat di bawah ini ke dalam pangkat positif. Pertama, A, P pangkat negatif 5, dan kedua, B, 3 pangkat negatif 3 kali P kali Q pangkat negatif 2. Jawabannya yang pertama, P pangkat negatif 5 langsung kita ubah menjadi 1 per P pangkat positif 5. Dan yang kedua, 3 pangkat negatif 3 kali P kali Q pangkat 2. Kita lihat 3 pangkat negatif 3 bisa diubah menjadi 1 per 3 pangkat positif 3. Sedangkan P memiliki pangkat 1 dan Q pangkat negatif 2. Maka Q pangkat negatif 2 kita ubah menjadi 1 per Q pangkat positif 2. Jadi inilah bentuk dari pangkat-pangkat yang tadinya bernilai negatif diubah menjadi pangkat bernilai positif. Jadi demikianlah pembahasan kita untuk materi bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Semoga pembahasan ini boleh bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik.
Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.